Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, tapi entah kenapa dompet malah makin tipis. Aneh kan? Harusnya kalau dipikir-pikir, di bulan ini pengeluaran justru lebih hemat karena makan berkurang jadi 2 kali sehari. Tapi kenyataannya, setiap Ramadan, banyak orang justru merasa uang mereka lebih cepat habis daripada bulan-bulan lainnya. Gaji udah masuk, tahu-tahu hilang tanpa jejak. THR turun, sekejap udah lenyap. Lah, kok bisa? Yuk, mari kita bahas tentang strategi jitu hemat uang di bulan Ramadan tanpa ngerasa menderita. Coba bayangin, ada seorang ibu rumah tangga bernama Bu Ana. Setiap Ramadan, dia selalu niat buat hemat dan gak belanja berlebihan. Tapi, tiap sore pas lewat pasar takjil, godaan terlalu besar. Gorengan, es campur, kolak, sate ayam, semuanya terlihat menggoda. Kan cuma setahun sekali, pikirnya sambil memasukkan lebih banyak jajanan ke dalam kantong belanjaannya. Pas sampai rumah, baru sadar kalau makanan yang dibeli terlalu banyak. Akhirnya, ada yang gak termakan dan terbuang sia-sia. Besoknya, kejadian yang sama terulang lagi. Sebenarnya bukan bulan Ramadan yang bikin boros, tapi kebiasaan kita sendiri yang tanpa sadar jadi lebih konsumtif di bulan ini. Wajar sih, godaannya memang banyak. Mulai dari buka puasa yang pengennya selalu spesial, jajanan takjil yang susah ditolak, sampai keinginan tampil fresh pas lebaran dengan baju baru. Semua ini sering dianggap bagian dari tradisi, jadi rasanya sah-sah aja. Apalagi suasana Ramadan tuh emang beda. Rasanya lebih spesial, lebih hangat, dan lebih menggoda buat merayakan tiap momennya. Udah puasa seharian, jadi pas buka pengennya makan yang enak-enak. Kan lagi puasa, gak apa-apalah beli takjil lebih banyak, begitu pikir kita. Belum lagi ajakan buka bersama yang datang dari segala arah. Teman sekolah, teman kuliah, teman kantor, keluarga besar. Rasanya gak enak nolak, jadi ya udah deh, ikut terus. Ujung-ujungnya, dalam sebulan pengeluaran buat makan doang bisa jauh lebih besar dari biasanya. Belum lagi soal belanja. Ramadan selalu datang dengan promo-promo menggoda. Diskon baju lebaran, flash sale perlengkapan ibadah, sampai hampers yang lucu-lucu buat keluarga. Kalau lihat harga coret di marketplace, tangan rasanya otomatis gatal buat check out. Mumpung murah, kapan lagi ada diskon segini? Atau buat hadiah lebaran kan gak apa-apa. Jadi alasan yang bikin kita belanja lebih banyak dari yang seharusnya. Masalahnya semua ini sering dilakukan tanpa rencana yang jelas. Kita cuma ngikutin suasana, tanpa sadar kalau setiap keputusan kecil itu nguras dompet pelan-pelan. Akibatnya, uang habis duluan sebelum Ramadan selesai. Mau nabung buat lebaran aja jadi susah. Karena tanpa sadar semua udah kepakai buat hal-hal yang sebenarnya bisa diatur lebih baik. Dan yang lebih parah, setelah lebaran berlalu, banyak orang yang baru sadar kalau keuangan mereka kacau. THR yang harusnya bisa disisihkan buat tabungan malah ludes entah kemana. Bahkan ada yang sampai harus ngutang buat nutup pengeluaran yang kebablasan. Padahal, Ramadan harusnya jadi momen buat refleksi dan belajar hidup lebih sederhana, bukan malah jadi bulan yang bikin kantong jebol. Tapi tenang, ini bukan berarti Ramadan harus dijalani dengan serba kekurangan atau merasa sengsara. Nggak perlu sampai mengorbankan kebahagiaan atau menahan diri sampai merasa tersiksa. Justru, kalau tahu caranya, Ramadan bisa jadi momen yang pas buat mengatur keuangan lebih baik tanpa harus kehilangan esensi kebersamaan dan keseruan di bulan ini. Sebenarnya, kunci utamanya bukan soal pelit atau membatasi diri secara berlebihan, tapi lebih ke memahami pola pengeluaran kita. Coba deh perhatiin, biasanya kita boros di bagian mana? Apakah karena sering beli makanan berlebihan pas buka? Sering ikut buka bersama tanpa perhitungan? Atau kalap belanja karena tergoda promo Ramadan? Kalau udah tahu titik-titik yang bikin boros, kita jadi lebih gampang menyusun strategi buat tetap menikmati Ramadan tanpa harus khawatir uang keburu habis. Nah, jadi gimana caranya biar tetap bisa makan enak tapi nggak boros? Solusinya sederhana, buat daftar menu. Jangan beli makanan tanpa rencana. Tentuin dari awal mau buka pakai apa, dan usahakan masak sendiri kalau bisa. Masak sendiri itu jauh lebih hemat daripada beli di luar. Apalagi kalau tinggal bareng keluarga, bisa masak dalam jumlah cukup buat semua orang. Kalau memang harus beli, batasi maksimal 2 jenis takjil aja. Nggak perlu semua harus dibeli. Ingat,
Buka puasa itu cukup dengan makanan yang bikin kenyang dan sehat, bukan yang bikin dompet makin kering. Kemudian, seperti yang udah aku bilang di awal bahwa selain makanan, belanja impulsif juga jadi penyebab utama boros di Ramadan. Banyak orang tiba-tiba jadi hobi belanja, mulai dari baju baru, perlengkapan ibadah, sampai barang-barang yang sebenarnya nggak begitu perlu. Apalagi di era online shopping sekarang, promo Ramadan selalu menggoda di mana-mana. Diskon besar-besaran, cashback, flash sale, semua bikin kita tergoda buat check out barang yang sebenarnya nggak begitu butuh. Padahal, kalau dipikir-pikir, baju tahun lalu masih bagus, mukena atau sarung masih layak dipakai, dan barang-barang lain juga belum tentu perlu diganti. Trik supaya nggak kebablasan belanja adalah bikin daftar kebutuhan sebelum Ramadan mulai. Pisahkan antara yang benar-benar perlu dan yang cuma keinginan. Kalau udah punya daftar ini, pas ada promo atau diskon, kita bisa lebih terkontrol dan gak gampang tergoda beli barang yang gak masuk dalam list. Yang paling penting, selalu tanyakan ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Ini beneran butuh atau cuma lapar mata? Ada cerita menarik dari Pak Joko, seorang pegawai swasta yang setiap Ramadan selalu dapat THR. Tahun lalu begitu dapat THR, dia langsung belanja besar-besaran. Beli baju baru, sepatu baru, gadget baru, sampai hampers lebaran buat keluarga besar. Akhirnya, sebelum lebaran datang, uangnya udah habis. Tahun ini, dia belajar dari kesalahannya dan membagi THR-nya lebih bijak. 50% buat kebutuhan lebaran, 30% buat tabungan atau investasi, dan 20% buat dana darurat atau sedekah. Hasilnya, lebaran tetap meriah, tapi dompetnya nggak kering setelahnya. Selain itu, banyak orang juga sering lupa kalau Ramadan itu sebenarnya bisa jadi kesempatan buat dapat penghasilan tambahan. Kalau dirasa pengeluaran di bulan ini makin meningkat, kenapa nggak coba cari cara buat nambah pemasukan? Banyak peluang bisnis kecil yang bisa dijalankan selama Ramadan. Mulai dari jual takjil, bisnis hampers lebaran, jualan pakaian muslim, sampai jadi reseller produk makanan khas lebaran. Dengan cara ini, kita bisa tetap menikmati Ramadan tanpa merasa terbebani secara finansial. Yang gak kalah penting adalah tetap kontrol pengeluaran sehari-hari. Meski Ramadan sering jadi ajang buat lebih royal, tetap harus ada batasnya. Catat pengeluaran setiap hari biar tahu kemana aja uang pergi. Dengan cara ini, kalau dirasa ada pengeluaran yang mulai gak terkendali, bisa langsung dihentikan sebelum kebablasan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, Ramadan itu harusnya jadi bulan yang penuh berkah, bukan bulan yang bikin stres karena keuangan kacau. Dengan strategi yang tepat, kita bisa tetap menikmati bulan suci ini tanpa harus khawatir soal uang. Yang penting, sadari pola pengeluaran, buat rencana yang jelas, dan selalu kontrol diri sebelum mengeluarkan uang. Dengan begitu, Ramadan bisa jadi momen yang lebih tenang, nyaman, dan pastinya tetap menyenangkan tanpa bikin kantong jebol. Bayangin kalau Ramadan kali ini kamu bisa menikmati buka puasa dengan nyaman, gak perlu stres mikirin uang yang terus menghilang, dan bahkan bisa punya tabungan lebih buat setelah lebaran. Bukankah itu lebih menyenangkan? Yuk, mulai sekarang coba terapkan strategi ini, biar bulan Ramadan kali ini bukan cuma jadi momen ibadah, tapi juga jadi ajang buat lebih bijak mengelola keuangan. Nah, itu aja pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, see you di next video.